Yo, oke. Oke, sebelumnya cek dulu suara aman nggak? Teman-teman yang di YouTube, aman nggak suara gue sama di TikTok, aman nggak suara gue? Tolong dong bantu monitor. Halo malam semuanya. Bagus, halo Ilham dan selamat malam. Salam sehat sejahtera kawan. Siap, mantap. Anton Lubis, Sizi betul 85 diskon. Bang, ngedam lagi anjir, masa sih lu jangan bikin gue deg-degan dong. Tolonglah. 86. Oke, mantap. Top. Bahas apa malam ini, Bang? Nggak tahu. Aduh, nggak tahu. Biasa, topik kalian yang open lah. Ya, kan gue udah bilang, gue itu live setiap Senin, Rabu, Jumat. Just give me a good topic, gue akan ngoceh. Tapi apa ya, ya so far belum ada yang se-interesting itulah. Apa ya, A1C cuan abis, mantap. Gila, by the way, gue mau tahu dong lu semua ada yang buy A1C gak? Tolong dong kabarin gue. Itu lumayan gue hard shield ya di Twitter sama Instagram. Gue nggak tahu sih, lu pada kalau ngikut gue, kalau follow Instagram sama Twitter gue dari sejak awal gue share ya. Bro, itu udah 100x, itu udah 100x ya. Tadi terakhir gue cek itu udah 100 juta dolar market cap. Gue udah share si A1C itu dari below 1 juta dolar market cap bahkan. Ya, jadi ya congrats lah kalian semua yang cuan dari A1C, congrats ya. But again kayak gak semua yang gue share pasti profit loh ya. Gue kasih tahu dulu sama kalian. Tidak semua yang gue share pasti profit. Enggak. Itu kayak berkali-kali gue bilang sama kalian, gue 90% sekarang Bitcoin Ethereum hype. Small portfolio gue nggak degen-degen lah yang kayak gitu-gitu. Lucu-lucuan. Ada yang gue degen-degen tuh ada gitu loh. Tapi itu cuma small percentage ya. Dan gue selalu bilang sama kalian berkali-kali ya. Tiap kali gue beli meme coin, gue tuh oke kalau itu memang hilang ya. Itu risk management gue ya. Kalau hilang ya sudah. Kalau jackpot gue berbahagia tentunya ya. Kayak A1C. Gila men. Gue jujur ya gue jackpot gila-gilaan dari A1C. Gue jackpot parah. Gue jackpot parah gitu. Parah. Gue gue gak tahu ya, semoga ada yang follow di Instagram sama Twitter dan ada yang beli, kebetulan baca dan beli, yaitu rezeki kalian lah. Itu rezeki kalian, gue ucapin congratulations karena itu udah sampai 100 juta dolar market cap dan gue share itu di bawah 1 juta dolar market cap by the way ya. Gitu ya. So congrats. Tapi sekali lagi gue katakan ya, gue tidak selalu benar. Gak semua yang gue share itu profit. Gak. Malah kalau meme coin banyak salahnya. Ya, gue kasih tau aja. Gue fair aja sama kalian. Tapi memang that's the play menurut gue. Meme coin itu lu harus siap win rate lu tuh rendah. Tapi sekalian jackpot ya jackpot gitu loh. That's the point of meme coin menurut gue. Lu setiap siklus ada satu yang bisa 100x aja lu udah happy banget deh. Asli. Ya. Sedangkan yang lainnya down atau even gitu ya udah gitu loh. Lu cuma butuh satu yang kayak gitu dan gue udah dapet sih. Gue udah dapet dari apa ya? Gue nih ya kasih tau ya, di cycle ini gue ada dua yang hit 100x, baru dua ya. Yang pertama Hyperliquid, jelas ya. Yang kedua adalah A1C ini. Gitu ya. Oke guys, cukup basa-basinya, gue bahas apalah yang kalian mau tanya silahkan. Gue start dari YouTube dulu ya, by the way yang di TikTok, di YouTube, di TikTok suara gue jelas ya, mestinya jelas sih, nggak ada yang komplain. Ya udah, bebas, lu mau pada mau bahas apa aja bebas. Gue jawab apa aja, kita bahas Bitcoin, bahas apa market koreksi, let's go lah. Imul Archuleta, aku ikutin TikTok abang sejak 2022 waktu abang ingetin untuk totalin close semua posisi market crypto. Thank you loh, udah lama ya. Iya, gue dari 2021 guys sampai sekarang konten. Ini baru mantap drop nyampe ke lembah merah, serok. Oke, guys, ini gue remind dulu sama lu semua ya. Kan sekarang tuh lagi sangat banyak tesis di market kan. Ada yang meyakini it's over, ada yang meyakini it's not, ini masih disbelief, kita akan naik lagi gitu. Ada yang kayak bilang ini udah, sorry, sorry. Ada yang bilang udah berakhir gitu. Ini, sorry. Tapi again,
posisi gue udah berkali-kali katakannya, gue masih meyakini it's not over ya. Bitcoin itu 100.000 kemarin itu local top ya, 107 108 kemarin sebelum election Trump ya kan, itu kan sempat naik luar biasa, market itu menyambut sangat baik dan itu udah priced in lah gitu, dan itu ya kita koreksi sekarang 86 gitu, it's local top. Ya menurut gue masih meyakini it's not over untuk Bitcoin. Gue masih sangat meyakini ini apa ya, ini tuh udah kayak replicating price action di Maret April tahun lalu kalau teman-teman ingat, dari Bitcoin 74.000 and then Bitcoinnya koreksi ke 50, tapi alts-nya itu mampus 90% koreksinya guys, gak tanggung-tanggung gitu. So ini kayak similar situation gitu, dan gue meyakini ya mungkin kita akan mendapatkan ya periode koreksi yang mirip gitu ya. Bisa jadi habis ini akan ada drop lagi, gue nggak tahu ya, again ya, gue nggak bisa predik 100% pasti akurat mengenai ini. Tapi yang jelas untuk Bitcoin gue sama sekali belum exit. Gue bahkan kemarin kalau teman-teman follow Instagram gue share ya, gue beli terus ya. Tiap ada fresh capital, entah itu dari trading gitu ya, atau dari yang memang gue ada kerjaan lain, gue terus beli, tapi Bitcoin doang. So gue mau ingetin semua teman-teman ya, kalau kalian berpikir untuk serok, lu jangan sembarang serok ya. Gue sih jujur nggak akan rekomen lu sembarang serok ya. Kayak enggak sih, jangan ya. Hati-hati sekali menurut gue, karena apa ya? Gue meyakini ya ke depan akan lebih sulit lagi gitu. Lu nggak bisa asal-asalan serok, ujung-ujungnya nggak perform atau underperform lah bahkan dibanding Bitcoin gitu. Kayak janganlah gitu, janganlah. Gue nggak sembarang, gue nggak suggest asal serok gitu. Secara pribadi yang gue serok belakangan sebulan terakhir, banyak gue serok itu cuman Bitcoin. Gue bisa katakan gini, dari 100% portfolio, 100% cash gue di bulan Januari Februari ini, yang gue serok tuh cuma 2, Bitcoin sama Hyperliquid. Hyperliquid kemarin gue beli lumayan banyak di $20. Tapi dari 100% cash gue ya, gue itu bisa katakan 80%, 90% gue beli Bitcoin ya. Cuman 10% gue beli Hyperliquid. Ada Hyperliquid yang gue beli ya, tapi itu cuma kayak 10-15% ya. Sisanya tuh gue beli Bitcoin terus. Karena menurut gue apa ya, ya tentu masing-masing beda strateginya. Gue nggak mau samain ya. Gue sekali lagi gue cuma share apa yang gue lakukan ya. Gue nggak bisa advice kalian yang cocok. Nggak mungkin apa yang gue lakuin cocok guna, tepat guna untuk lu semua. Nggak mungkin ya. Gue bener-bener subjektif nih sharingnya ya. Sangat subjektif apa yang gue lakukan ya. Gue tuh like 85-90% capital gue di bulan Januari Februari gue gunakan untuk beli Bitcoin ya. Ada 10-15% yang gue gunakan untuk kemarin gue pasang order buy di $20 ya, lumayan lah, dan itu kejemput, udah kebeli kan, drop sampai bahkan sempat 17 ya gitu. Tapi kalau tanya gue, again gue nggak bisa 100% yakin banget itu pasti naik dalam waktu dekat, terutama atau 17 udah local bottomnya, gue nggak bisa bilang gue seyakin itu ya. But again, gue masih very optimistic untuk long term dengan Hyperliquid. Gue sangat optimis long term. Cuman kalau dibilang 17 bottom price-nya, gue nggak tahu. Asli gue nggak tahu. Gue nggak bisa tahu apakah holdernya pada mau jualan atau pada mau nge-hold atau gimana, gue kagak tahu. Yang jelas kalau lihat foundation-nya itu kan keeps buying and holding, ya kan? Jadi kayak Hyper Foundation-nya kan bener-bener buy and hold gitu. So ya price action ini ya pasti dari ya orang yang terima airdrop, dari para trader gitu, yang kayak ya create the price actions gitu loh. Jadi kayak gue secara pribadi nggak bisa tahu persis mereka mau jual atau mau hold, tapi yang jelas kemarin kita bisa lihat Hyper EVM ketika launch itu malah jadi sell on the news event seperti biasa gitu loh. Kayak ketika naik sempat ke 28, 27, 28 kalau nggak salah, habis itu kayak drop ke sempat ke 17. Tapi it's justified lah karena semuanya koreksi gitu. Bitcoin semua itu koreksi. So I think it's justified gitu loh. Maksudnya koreksi yang memang ya wajar, semuanya koreksi, bukan cuman kayak yang lain naik atau stabil dia koreksi sendiri gitu loh. So it's overall market gitu loh yang kayak memang pada jualan gitu. Nah, tapi ya gitu sih. So jangan asal serok ya. Jangan asal serok, gitu aja gue cuma mau bilang ya. Belajar gitar A1C cuan abis. Aduh, gue happy kalau lu semua pada cuan dari A1C asli. Kalau lu pada ada yang beli dan cuan,
congrats lah. Ya, you deserve the profit. Ya, gue nggak bilang, sekali lagi guys ya, gue cuma mau bilang gini, itu congrats profitnya, but it's also, itu juga resiko yang udah siap lu ambil gitu loh. Lu ambil resikonya, lu terima rewardnya gitu loh. Gue sekali lagi katakan ya sama teman-teman ya, gue gak bilang gue adalah orang yang apa ya, nge-call win rate-nya 100% atau 90%, gak pernah ya, gak pernah ya. Gue banyakan salahnya malah. Banyakan salahnya gue gitu. Tapi ya memang itu strategi meme coin gue gitu loh. Gue udah bilang berkali-kali, meme coin itu win rate lu pasti rendah gitu loh. Nggak mungkin win rate lu tuh tinggi, nggak mungkin. Namanya juga meme coin gitu. Dan apalagi di siklus kali ini dengan launchpad, gak bisa lu punya win rate setinggi itu di meme coin tuh gak bisa gitu loh. Jadi kayak udah pasti win rate rendah, tapi kayak gue jujur cuma berharap kali aja ada satu yang 100x gitu, and kejadian di A1C gitu. Akhirnya guys, akhirnya. Padahal gue kan ada PP lah, APU lah, semua lah, gila men. Round tripnya ancur-ancuran. Wah gila men, round tripnya parah banget round tripnya. Gue tuh apalagi apalagi PP ya. Wah gila, PP tuh gue udah kayak cuan puluhan ribu dolar sampai waduh bangke lah. Ya udahlah gitu. Tapi ketutup semua lah dari A1C. ketutup semua kayak gue udah kayak ya udahlah, semua meme coin yang gue hold nggak perform lagi nggak apa-apa, gue nggak peduli, udah udah cuan parah dari sono gitu. Kira-kira kayak gitu guys ya. Ini kamera gue turun dikit dong. Alah ketutupan ini. Oke. So itu dia ya. Congrats buat kalian semua yang ambil A1C dan cuan. Gue cuma mau bilang, lu yang deserve profitnya ya. Nggak usah ngasih kredit gue apa-apa. Gue nggak butuh itu juga. Asli gue nggak butuh. Karena prinsip gue ya, gue cuma share apa yang gue beli, that's it gitu. Kalau gue nggak beli, gue nggak share. Kalau gue nggak beli, gue nggak bahas. Kalau gue beli ya gue share gitu. So kita semua, lu dan gue, ya enjoy the risk bareng-bareng gitu. Kalau gue rugi ya, kalau lu ngikutin gue, lu rugi, gue juga rugi. Kalau lu untung, gue juga untung gitu. Oke? Hyperliquid borong. Waduh, aturlah. Gue cuma bisa disclaimer sama kalian semua. Yes, gue ada buy Hyperliquid lagi kemarin di $20 gitu. So, tapi gue long term masih very very bullish on Hyperliquid ya. Playbooknya menurut gue apa ya, di era apalagi ke depan gitu ya, gue yakin sih semakin banyak yang kayak makin melek Hyperliquid dan kayak consider ya gitulah. Ntar gue dibilang apa lagi. Koreksi sehat, GN on chain siapa yang jualan nih, apa dulu nih. Sekarang kalau turun Bitcoin lebih besar bang dibanding alt apa dulu ya. Lu dari Cungguy Gaming, lu nggak bisa patok semua apa general gitu. Gue bisa bilang secara general ya, masih altcoin yang berdarah lebih gila dibanding Bitcoin. Tapi memang ada beberapa altcoin lah yang buat gue kayak hold lumayan steady. Bahkan ATH kayak Kaito ya, itu gila banget menurut gue. Kaito tuh kayak gila sih. Gila banget sih menurut gue. Ketika itu launching itu gila banget. Gue jujur ya sama kalian, gue lagi sangat consider untuk beli Kaito sih. Sangat take into consideration. Karena menurut gue ya, ini bukan rahasia lah ya. Rata-rata altcoin yang tahan ketika koreksi ya. Jadi kan kayak ini Bitcoin lagi koreksi, tapi Kaito tuh tahan. Terus ada IP juga itu tahan, si Story Protocol gitu. Nah, itu dua yang kayak gue cukup perhatikan dan gila ini tahan cukup kuat ya lawan Bitcoin gitu. Nah, biasanya yang cukup kuat kayak gini, ketika nanti Bitcoin recover itu yang run-nya paling cepat gitu. Itu bukan rahasia lagi ya, itu cuma historical transaction gitu. Cuman apakah jamin? Enggak juga gitu. Again guys, ini menurut gue udah bilang berkali-kali sama kalian ya, ini cycle yang paling sulit menurut gue ya. Lu mau make money dari crypto market ya, lu semua gue yakin banyak di sini yang nonton masuk crypto market berharap punya fantasi bisa dapat easy money, bisa melipat gandakan uang dengan cepat, dengan mudah dari crypto. Nyatanya kalau lu berpikir seperti itu ya, gue jamin 99% dari kalian rungkat, gue jamin. Mau lu join kelas apa kek, mau lu ikut callingnya siapa kek, gue jamin mostly 99% rungkat gitu. Karena buat teman-teman retailer yang baru masuk di market, ya
Ini gue bisa bilang gila sih, sulit banget sih cycle kali ini, sangat sulit, sangat sangat sulit. So kalau lu ya, dari bahkan gue nggak sedikit loh orang-orang yang kayak maksudnya udah cukup lama gitu ya di market, tapi masih, ya mostly kalau strategi risk managementnya bener sih make it sih. Tapi kayak banyak yang orang yang udah lumayan lama gue lihat di market juga still not make it. Gue nggak bercanda nih ya. Ada beberapa teman gue yang gue kenal secara pribadi, dan mereka itu udah di market dari ada yang 2017-18 angkatan, bahkan ada yang angkatan 2021, 2020, 2021 angkatan COVID. Tapi ketika gue tanya sekarang, kan current portfolio lu gimana? Apa dari lu start apakah plus atau minus? Minus. Ini gue gak bercanda ya, minus. Karena banyak dari mereka yang kayak orang-orang di siklus lama gitu ya, udah ngalamin satu cycle, mereka yakin banget bahwa mending gue altcoin full aja, gue nggak beli Bitcoin. Ngapain gue beli Bitcoin? Ethereum aja full atau altcoin aja full gitu. Karena gue mau dapat multiply portfolio gue yang sangat baik ya, dihantam sama market, dihantam ya. So apalagi buat teman-teman yang baru ya, definitely ini makin sulit. Apalagi buat lu yang baru join crypto market ya kurang dari 6 bulan lah ya gue bilang ya. Most likely gue yakin 95-99% kemungkinan besar portfolionya drop. Apalagi kalian yang join punya fantasi, imajinasi kalian mau dapat 10 kali lipat, 50 kali lipat dari meme coin. Most likely gue yakin kalian pada in a loss gitu. Tapi menurut gue bukan apa ya memang karena behavior dari trader, investor, VC semuanya pada berubah gitu. Kayak sesuatu yang sudah outcome-nya sudah likely, yang sudah diantisipasi kebanyakan orang gitu ya. Ya biasanya kejadian sebaliknya, kan selalu kayak gitu ya. Itu teori George Soros by the way. Ya, teori reflexivity-nya George Soros. Kemarin itu pas gue baca bukunya dia, gue realize kayak ya itu yang kejadian sama market sekarang. Ketika semua retail market participants mengantisipasi satu outcome, misalnya A gitu ya, rata-rata kita semua misalnya di sini yang nonton total ada kira-kira 600-an orang di YouTube sama TikTok, kita semua dengan konsensus sepakat outcome-nya A ya, yang kejadian malah B gitu. itulah kayak memang pada dasarnya ya gitu, it's ya semakin sulit lah. So makanya gue kalau lu tanya ya, gue akan tetap encourage lu harus portonya tuh banyakan Bitcoin lah, udah 80-90%. Karena walaupun kayak Bitcoin nggak yang kayak nggak bisa memberikan lu fantasi yang kenaikan kayak 100 kali lipat, 10 kali lipat ya, but at least it's way much safer, dan kalian bisa kalau kalian punya outlook long term gitu ya, cukup panjang, kalian bisa still getting profitable gitu loh, sambil belajar crypto market, sambil menyelami naratif, sambil ya gitulah gitu ya. Degen oke lah, karena gue juga Degen gitu. Oke. Apalagi nih yang menarik, Citra Simanjuntak 1,5 juta jadi 53 juta, anjir. Gokil. Dari A1C, nice. Gue baca dari TikTok dulu ya. Dim. Ini gue yang gue baca dulu aja ya. Bang, ada info apa nih Bitcoin turun lagi? Emang nggak perlu ada info apa-apa sih. It's just, teman-teman nih gue kasih tahu ya. It's just normal price action di market sih menurut gue. Karena kalau kalian perhatiin nggak cuma kripto ya, tapi overall market memang lagi koreksi gitu loh. Kayak gimana ya? Nggak tahu ya, gue ngeliat ini tuh biasa aja gitu. Gue nggak yang kayak fantastis itu gitu, karena kalau ditanya kenapa ya terlalu banyak hal yang bisa terlalu banyak hal yang bisa dijadikan alasan untuk market koreksi gitu loh. Dan apakah kedepannya pattern yang sama terulang lagi? Belum tentu gitu. Tapi gue secara pribadi lebih sekarang ya, kalau lu tanya gue sekarang, gue lebih ke conviction trading sih, kayak makanya gue sekarang kayak 90% Bitcoin, Ethereum hyper liquid gitu. Jadi kayak ya udah gitu, just enjoy perjalanannya gitu loh. Itu style gue sekarang gitu, kayak karena gue udah buy lagi kan dari Januari 2023 ya. So average price gue sangat baik, dan ya gue just enjoy the ride aja gitu, naik turun, koreksi dikit, naik lagi. Kayak hyper liquid itu gue udah ride dari $2 gitu ya. Bahkan kita yang terima airdrop itu
price kita kan 0,004. Gue inget banget itu pas gue terima airdrop, jir, rendah banget average price-nya 0,004. Terus listing price di $2, ya itu aja udah naik gila-gilaan. Gue udah ride itu dari $2 ke $35. Sekarang drop ke $17, gue nggak ribut sama sekali, gue nyantai gitu. Karena kayak gue udah sangat rendah. Bitcoin pun gue juga udah sangat rendah gitu loh. Ethereum sih yang kayak tai sih. Ethereum sih, bangke bener. Aduh, gila, gue kayaknya belum profit deh dari Ethereum. Average price gue jujur lupa karena kan banyak yang gue lempar ke MetaMask, ke beberapa wallet, ada yang di exchange-nya juga, ya exchange-nya ke pool sih, ke satu exchange gitu. Tapi kayak mostly kan gue lempar ke ke Web3 wallet gitu ya. Dan gue jujur nggak tahu nih average price Ethereum gue berapa, gue nggak tahu gitu. Gue cuma tahu gue punya berapa banyak Ethereum gitu. Average price gue nggak tahu, tapi kayaknya gue kalau nggak kit loss deh dengan sekarang Ethereum 2.300-an kan. Kayaknya gue kalau nggak kit loss gitu. Tapi Bitcoin sama Hyperliquid mah gue cuan banget gitu. Apalagi nih? Lo pakai platform apa? Platform apa nih? Exchange atau apa? Gue kalau exchange ya, gue pakai beberapa lah ya. Toko lokal, toko kripto, Reku. Gue pakai Binance juga, gitu-gitulah gitu. Tapi platform apa dulu nih? Gue not sure nih. P-Network, King Crypto, waduh, amin aja deh. Gue jujur sorry to say, gue nggak punya conviction. Nah, sorry to say lah, emang gue punya conviction kok. Gue nggak punya conviction sih. Gitu. Tapi, however ya, P itu lumayan steady loh, ya, steady banget loh holdnya against Bitcoin and overall ya, lumayan steady. So menurut gue bagus juga gitu. Tapi ya again ya, gue nggak punya conviction dan gue nggak hold sih. Oke, gue langsung ke bawah. Gue baca di ini TikTok dulu ya, teman-teman YouTube ya. Bang, ada nambah muatan APU kah? Enggak, gue nggak nambah. Gue udah bilang sama kalian tadi, APU gue tuh udah underwater sekarang ya. Padahal gue buy-nya tuh lumayan rendah loh. Gue lumayan rendah anjir. Ya, terus udah cuan gila-gilaan. Kayak udah naik hampir 10 kali lipat deh. Sekarang underwater. underwater. Tapi kalau ditanya apakah gue mau nambah muatan, enggak. Ya, enggak, gue nggak mau. Ya. Apalagi dengan jujur ya, dengan size gue sekarang, ketimbang gue nambah muatan meme coin, gue mendingan beli lebih banyak Bitcoin gitu. Karena gue jujur udah nggak terlalu ngincar 10, 50, 100 kali lipat gitu. Ada lah, memang ada kan, gue bilang ada porto kecil yang gue beliin kan, kayak buat ngedegen, kayak contoh A1C gitu ya. Dan percayalah nih, gue kasih sama semua nih ya, AI agents ini kan dari pertama gue live udah dari beberapa minggu lalu ketika gue start live streaming, gue pernah bahas juga di TikTok gue gitu ya. Salah satu narasi yang gue masih quite bullish untuk tahun ini adalah AI agents, karena menurut gue itu narasi yang masih baru dimasak lah, AI agents ini ya. Itu salah satu ya kan, itu nomor satu top naratif gue kan AI agents gitu. Dan gue tuh beli lebih dari 10 AI agents, gue kasih tau aja. Serius gue nggak bercanda. Kalau lu cukup pinter untuk nge-tracking wallet, nge-tracking on-chain, mestinya lu tahu wallet gue yang mana. Nggak sulit kok. Nggak sulit. Serius, gue nggak bohong. Ya, wallet teman-teman gue aja tahu. Ya, contoh siapa? Lu sebutin deh temen gue ya, kecuali mereka yang memang nggak ngedegen ya. Kalau kecuali mereka memang yang kayak mainnya cuma di checks. Ya, checks kan lu nggak bisa track gitu loh, ngerti kan? Tapi yang ngedegen di Web3 wallet ya, misalnya gue tahu, oh dia lagi beli ini gitu. Dia sempat nge-share dia beli ini. Itu gampang banget nge-tracknya. Ya. Nah, lu kalau tahu wallet gue ya, gue kan punya beberapa wallet ya, tapi ya gak cuma satu ya. Gue itu, lu cek aja, gue tuh hold lebih dari 10 AI agents. Gue gak bercanda. Lebih dari 10 AI agents yang gue beli ya. Yang profit itu tuh cuman dikit banget ya, bener-bener dikit banget. Cuman kayak yang udah paling gila A1C lah, udah gak ada otak tuh gue 100x lebih, gue jujur aja kalau itu gue 100x lebih ya. Itu A1C itu udah outperform gila-gilaan lah. Wah, kacau banget. Terus ada lagi yang gue cuan juga, itu yang kemarin kalau lu tahu di Virtual Protocol kan baru ada launching Billy Bets. Gue beli juga
itu juga cuan ya. Tapi ya nggak sefantastis itulah, karena gue mau ikut tuh, kan sempat ada initial agents offering-nya kan, AEO-nya kan, agents offering-nya gitu kan. Tapi kayak di Virtuos Protocol itu kalau lu mau ikutan initial agents offering-nya itu, gue lupa namanya AEO kalau nggak salah ya, atau apalah gitu. Intinya kayak ICO tapi untuk AI agents gitu ya. Lu harus hold token fader gitu. Jadi kayak gue nggak punya fadernya, jadi gue nggak bisa ikutan. Padahal tuh si Billy Bats itu, gue udah lihat dari di bawah $100.000 market cap, sekarang kayak belasan juta deh kalau gue nggak salah. Bentar, cek dulu. Tapi gue nggak suruh lu beli ya, gue tuh udah beli small portion banget lah, gue beli gitu. Si itu Billy Bats sekarang berapa? Oh, 10 juta. Gue udah lihat dari di bawah 100 juta, dari di bawah $100.000 market cap juga. Cuman gue nggak bisa beli karena gue nggak hold fader gitu. Jadi kayak udahlah gue skip lah. Dan waktu itu gue inget banget fader yang lu harus hold tuh lumayan gede gitu untuk bisa beli itu, and ya gue nggak bet gitu, gue skip. Gila naiknya coy si Billy Bats ini. And ada beberapa lagi lah, gue sampai lupa apa aja. AIXBT definitely gitu, gue beli beberapa AI agents gitu. Jadi gak cuma satu yang gue beli lumayan banyak gitu. Lebih dari 10. Ini apa lagi di Yanto sekelas Andreas Tobing masih dibilang kelabakan sama market, apalagi ikan teri baru. Enggak lah guys, gini ya. Pertama gue harus bilang sama kalian, gue nggak pernah ngeklaim gue sejago itu, nggak pernah. Kapan sih gue nggak pernah. Lu nggak akan pernah nemuin video gue ya ngeklaim gue si paling pinter, si paling jago, atau gue nyampahin orang lain. Nggak pernah. Nggak gaya gue gitu. Itu nggak gaya gue. Karena gini ya, gue cuma bisa bilang gini, setelah gue kan udah dari saham juga ya dari 2015-16, dan I don't think gue yang memang sepinter atau sejenius itu untuk tahu gitu loh, ngerti kan? Nggak sejenius itu gitu. Setelah beberapa kali di humble sama market ya gue udah tahu kayak apa yang lu tahu, semua market tuh sedinamis itu. Apa yang lu pelajari, apa yang lu pikir benar bisa jadi tidak benar gitu loh. Lu tidak bisa tahu orang-orang di luar sana akan ngelakuin apa gitu loh. Lu nggak bisa tebak naratif mana yang paling bakal play out segala macam. Kayak gue nggak di sisi itu. Satu ya, gue nggak pernah ngerasa gue paling pinter. Dan yang kedua, gue itu ngeset strategi ya risk management sedemikian rupa sehingga ya apapun yang terjadi gue oke gitu loh, ngerti kan? Apapun yang terjadi di market gue still oke gitu loh. Ya itu menurut gue salah satu edge yang lu semua harus pelajarin gitu, ketimbang apa ya, karena gini guys nih ya, sorry to say ini fakta. Tapi rata-rata kalau gue buka Q&A, pertanyaannya tuh buat gue tuh selalu terlalu cemen. Yaitu, contoh, gue hari ini kan tadi di Instagram gue ada kayak buka Q&A gitu. Karena gue sambil nungguin bini gue ada kerjaan lah. Pertanyaannya cuman kayak, ini A1C sampai berapa? Realistis targetnya berapa? Gitu kayak, wah gila, itu tuh buat gue pertanyaan paling apa ya? Gak bisa dijawab gitu loh, ngerti kan? Gak ada dasarnya semuanya gitu loh. Kayak, sekarang bisa ke 100 juta aja kayak gila, itu itu di atas ekspektasi gue gitu loh. Kayak gue bener-bener convince ya buat teman-teman semua nih, ini lu semua harus denger baik-baik ya. Gue bener-bener convince banget ya, hal nomor satu yang lu harus kuasai di crypto market ya itu adalah risk management ya. Ini hal yang paling tidak populer tapi sebetulnya paling penting gitu. Karena kebanyakan dari menurut gue ya, sorry to say, mentalnya itu masuk crypto market cuman pengen cuan, pengen 10 kali lipat uang gue, pengen 50 kali lipat, pengen 100 kali lipat ya, tanpa lu tuh ngerti risk management yang baik gitu loh. Sehingga ketika itu hilang, lu burn, lu pusing, lu kelabakan, dan ujung-ujungnya mentalitas rata-rata orang itu nggak mau disalahin, yang disalahin orang lain gitu. Wah nih Andre nih call-nya goblok gitu. Ya nggak apa-apa sih, gue sih nggak peduli juga gitu loh. Karena lu mau ngatain gue kayak apa ya, atau siapapun yang lu katain ya. Kayak contoh nih, gue jujur ya, ini salah satu hal yang gue tuh agak-agak miris ngelihatnya.
kalian mungkin rata-rata tahu di tweet, kalau kalian aktif di Twitter pasti tahu Pace Crypto. Gue kalau ngeliat komentar-komentarnya sedih gue, kayak astaga gitu, kayak yes ada kesalahan, but waduh, gue consider banyak orang sih yang kayak overreacted dan kayak nyampah banget sih menurut gue, kayak aduh tolonglah. Jadi kayak kayak aduh nggak gitu guys ya, di crypto market tuh lu jangan punya mentalitas yang kayak maunya tuh instan 50x 100x, nanti giliran call-nya gue bener gue dipuja-puja. Gue nggak butuh itu juga, gue nggak nyari itu juga gitu. Siapa yang call-nya bener dipuja-puja, dianya juga kayak keasikan dipuja gitu, kayak tuh kan gue paling bener, gue emang paling hebat gitu. Ya terserah sih gaya orang masing-masing, gue nggak masalah, cuman ya gue nggak gitu. Gue kepala gue ya dingin-dingin aja gitu, paling males drama, kepala gue dingin aja gitu loh. Nggak, gue paling males gitu lah. Dan nomor satu yang harus kuasai itu benar-benar risk management. Nah, risk management ini masalahnya sangat subjektif. Apa yang works buat gue belum tentu works buat lu. Semua harus tergantung kayak income lu berapa banyak, tabungan lu sekarang berapa, tanggungan lu berapa, resiko yang lu ambil tuh bisa sejauh apa. Itu subjektif ya, nggak bisa kayak lu tanya gue dan gue punya formula yang benar buat semua orang. Nggak bisa, asli nggak bisa gitu ya. Oke, apalagi nih pertanyaan yang menarik? Apa nih? Ayo dong. Ini menarik nih dari mahasiswa kripto 26 ya. Bang, GCR pernah bilang meme coin kali ini siklus kucing. Iya, dia pernah bilang gitu. Lu masih megang Popcat gak, Bang? Oke, gua udah jual Popcat gua. Gue jualnya still in profit karena gue jual tuh di belasan Januari lah, gue inget banget. Belasan Januari gue tuh jual kayak ketika enggak apa udah apa, pokoknya belasan akhir lah gitu, tapi itu udah drop ya podcast gue ya. Maksudnya udah, gue nggak jual di pucuk ya, gue nggak jual di pucuk. Gue udah jual, kayak gue udah bilang kan sama kalian di beberapa live sebelumnya, kayak overall meme coin gue kemarin tuh gue membuat satu keputusan, kayak gue kayak buang hampir semua meme coin gue. Yang gue nggak jual tuh cuman meme coin yang di hyper liquid kayak Pur gitu ya. Udah gitu beberapa AI, hampir semua AI agents gue nggak jual. Udah gitu kayak PP gue nggak jual, Apu gue nggak jual gitu. Terus ada beberapa lagi lah yang gue nggak jual. Tapi sisanya apalagi di Solana banyak banget yang gue udah buang gitu. Di Solana khususnya ya, gue banyak banget udah buang. Mau Mudeng kayak Popcat, Giga, gue udah buang semua. Mudeng tuh gue loss ya, Giga gue masih profit ya, Popcat gue masih profit juga. Tapi overall di Solana itu gue buang gitu, karena waktu itu memang gue dari sebenarnya gini, dari udah dari beberapa bulan lalunya gue udah tahu kan Solana itu ada giant unlock di 1 Maret nanti gitu. So dengan kondisi waktu itu gue lihat kayaknya udah gak kuat nembus atas lagi, turun terus gitu ya. Udahlah jual aja lah gitu. Kayak semua meme coin Solana gue udah gue buang gitu. Kira-kira itu ya. Tapi kalau tesisnya GCR masih berlaku atau enggak untuk yang siklus kucing, sebenarnya gini ya. Ini frankly speaking ya, it's already happening guys. Popcat itu udah naik ratusan kali lipat ya. Dan maksudnya gini, nggak cuma Popcat lah ya, tapi maksudnya kan gue sampai lupa meme coin kucing ada apa aja kan, kayak nggak cuma Popcat kan gitu. Banyak, maksudnya gini, cukup banyak meme yang udah naik 100 kali. Gue ngomong Popcat aja udah naik 100 kali lipat gitu loh. I mean kayak ya memang sudah ada karakter hewan-hewan baru selain anjing gitu. Sebelumnya kan anjing terus nih yang dominasi. Sekarang kan udah ada kodok, udah ada kucing gitu loh. Jadi kayak ya tergantung ekspektasi lu masing-masing sih menurut gue ya. Gitu. Kalau menurut gue sih memang itu sudah valid, walaupun kayak it's very short lived lah gitu loh. Apalagi nih? Yang menarik dong pertanyaannya dong. Apa nih pertanyaan menarik lagi? Lagi ngerjain airdrop apa bang? Oke. Satu Treehouse, terus menurut gue itu menarik. Yang kedua, itu gue udah kasih tutornya, by the way, gue udah pin di Twitter gue buat teman-teman yang pengen ngerjain. Tapi mungkin lu udah gak se-early itu karena gue dengar bocorannya Q1 ini akan EGE kan, ya. So, gue nggak tahu ditunda atau nggak sama timnya. Ya, expecting bentar lagi mungkin ada announcement-nya. Mungkin, gue nggak tahu. Tapi kan market juga lagi kayak nggak menarik seperti ini. So, bisa jadi ada perubahan. Gue nggak tahu lah. Yang kedua, kemarin gue baru ingat, gue kemarin baru ngerjain juga Morph
ya. Morph menurut gue masih sangat early guys, ya. Gue kasih tau itu masih early banget. Morph itu kan L2 ya, L2-nya yang dari Bitget itu kan, dia masih kayak satu afiliasi dengan Bitget lah, gitu. Jadi kayak Morph gue kerjain, gue supply beberapa Ethereum gue ke sana. Jadi ya itu simple. Gue by the way di Twitter gue udah jelasin ya tutornya ya. Lu bisa sign up, lu bisa kerja. Kalau lu mau kerjain silakan, kalau nggak juga ya silakan. Gue nggak pusing juga. Selalu pada kalau lu ada Ethereum nganggur boleh kerjain itu ya. Kalau misalnya capital lu terbatas ya boleh lah gitu. Karena since ini L2 gas fee-nya nggak kejam gitu. Nggak sekejam kalau lu ngerjain di Ethereum ya. Jadi ya still oke lah gitu. Itu sambil belajar silahkan. Morph gue juga lagi ngerjain ya, itu gue ada supply ETH, terus kan dia lagi ada 7x multiplier kalau lu tahu ya, itu gue udah bahas di Twitter juga, lu cek Twitter gue aja yang gue kasih foto Cecilia-nya di depannya CEO-nya saya cakep coy. Terus lu bisa supply ETH, habis itu kayak lu bridge ETH lu ke jaringan Morph, habis itu kalau misalnya lu mau dapat more points, multiplier points-nya, lu ke DeFi-nya di Morph, lu supply rep Morph lu, Ethereum udah di jaringan Morph ke DeFi di Morph. Kayak gue ada supply ke Layer Bank sama Concrete. Itu ada multiplier 7 kali lipat poin soalnya. Jadi ya udah supply gitu. Cuman gue nggak akan rekomend lu all in ke sana, lu gila, lu bener, janganlah. Gitu ya. Gitu. Sama ya tentu buat gue airdrop yang paling gue antisipasi Hyperliquid lah. Gue udah berkali-kali bilang sampai bosen dia itu kan masih dia disclose kan masih ada 38, sekian persen airdrop di berikutnya gitu loh. Jadi untuk reward untuk emission. Jadi kayak expecting masih ada 380-an juta hype yang akan di airdrop ya. Jadi kan emang gak ada clear direction ya lu harus ngapain, tapi spekulasi dari rata-rata ya orang yang di ekosistem hype adalah lu stake gitu, stake di validator, stake Hyperliquid lu gitu ya. Itu aja lah, gue gak ada kerjaan yang lain, apalagi gue sampai lupa apalagi nih. Oke, bahas Solana bakal kira-kira drop lagi nggak tanggal 1 Maret nanti? Jujur ya, secara pribadi gue melihat ada potensi besar untuk drop lagi secara pribadi ya. But apakah kalian harus short? Terserah lu pada gitu ya. Tapi gue jujur ada short Solana beberapa kali, terus gue short Raydium juga kan. Terakhir gue udah share ya pas di live ya, gue udah nge-short Raydium, tapi gue udah TP, gue udah buat ya. Tapi ya sekarang gue nggak consider lu, ya terserah lu lah. Gue sih nggak gitu, soalnya gue nggak gitu trading futures guys. Gue nggak gitu trading futures. Kayak menurut gue ketimbang gue maksudnya ketimbang gue ambil resiko di futures, gue itu lebih prefer untuk ambil resiko beliin early project, altcoin atau bahkan meme coin atau AI agents. Makanya dengan strategi seperti itu gue udah nggak gitu trading futures ya. Saldo trading futures gue tuh kecil banget, cuma 0,0 sekian gitu dari total portfolio gue, kecil banget gitu. Karena ya gitulah, gue nggak trading aja gitu. Tapi memang gue lebih prefer ngedigen di di new narrative lah gitu. Gue lebih prefer sebar bet di new narrative aja gitu. Tapi kalau memang edge lu di trading sih silakan aja gitu. Tapi menurut gue again Solana ada potensi untuk bisa drop lagi gitu di 1 Maret nanti. Tapi apakah it's over untuk Solana? Menurut gue enggak sih. Apalagi dengan isu, karena kan gue udah pernah bilang ya, ideal skenario-nya itu adalah ketika kayak Pantera, terus apalagi sih Galaxy, intinya early investor mereka pada buang di 1 Maret, tapi kan mau ada ETF kan, so ya bisa jadi barangnya ditambung ETF, gue nggak tahu, kita lihat aja nanti, karena lu nggak tahu anjir kayak apa yang akan mereka lakuin, lu nggak tahu menurut gue gitu, nggak bisa tebak-tebak buah manggis, nggak bisa juga, gitulah. Oke, gue balik ke YouTube ya. Oke, apalagi nih? Yasu, Bang, bagaimana cara dapat info koin-koin alpha di awal-awal? Apakah ada teknik khusus atau indikator khusus yang perlu diperhatikan? Jawabannya adalah clear sekali, ya.
nggak ada rumusnya guys. Gue udah bilang berkali-kali sama kalian ya, it's probabilistic play kalau menurut versi gue nih ya. Gue bisa bilang setelah ngedijen gila-gilaan di tahun 2024, gue bisa bilang kalau lu mau tanya rumus ya, rumus dalam versi gue adalah win rate lu mestinya tinggi ya. Itu bukan rumus kalau win rate lu rendah. Oke, lu ngerti ya sampai sini maksud gue ya. Kalau misalnya win rate lu sangat rendah, di bawah 10%, itu bukan rumus namanya. Ya, itu risk management ya kalau versi gue. Tapi rumus itu haruslah sesuatu yang kayak alpha nih, misalnya A, cara ya, lu aplikasikan ke semua token, dia akan berhasil, dia akan works. Itu rumus. Kayak pertambahan, perkalian, pengkuadratan, ya, lu kaliin berapapun nomornya, angkanya akan works gitu. Ya, itu rumus. Tapi kalau untuk meme coin, ya, rumus dalam versi gue itu cuma dua, ya. Satu, lu adalah developernya, oke, lu yang nge-develop. Buat gue, lu kalau jadi developernya, win rate lu tuh pasti tinggi, ya. Karena satu-satunya bisa ngalahin lu tuh cuma sniper, gitu. Win rate tuh pasti tinggi kalau lu developernya. Gitu sih guys. Ya, gue pernah ngomong ini di April atau Mei di gue lupa lah kapan, tapi pertengahan tahun lalu di Twitter gue pernah ngomong ya, tapi gue waktu itu kena hujat, kena maki, seolah-olah gue promoting orang untuk jadi rugger meme coin gitu loh. Padahal not necessarily lu harus jadi rugger gitu loh. Ya memang kan playbooknya meme coin, lu mau untung harus jualan. Gimana sih? Kayak jangan naif lah gitu loh, ngerti kan? Gimana lu jadi trader meme coin tuh, lu kalau mau untung kan harus jualan. Dan lu kalau jual pasti ada yang rugi. Lu yang untung nih, ya pasti ada yang rugi dong. Simple. Nah, sehingga menurut gua kalau lu bilang rumus, lu mau win rate lu tinggi, ya lu jadi developernya. Lu jangan jadi tradernya. Lu harus pindah kuadran ke sini. Ya, itu. Tapi kalau itu against moral standing lu, kalau lu ngerasa aduh jangan deh, gue nggak mau deh, ya it's okay, it's fine juga. Dan menurut gue cara nomor dua yang win rate-nya tinggi adalah kalau lu kenal developernya. That's it. Ya, lu mau pakai on chain tracking sana sini win rate lu rendah udah pasti. Lu mau pakai copy trading wallet yang tinggi nggak bisa, udahlah ya, nggak bisa. Percaya sama gue, win rate lu pasti rendah. Itu nggak bisa dikatakan rumus, itu nggak bisa dikatakan cara, ya nggak bisa. Ya makanya gue bilang kalau kita ngomong per meme coinan, rumusnya tuh cuma dua. Ya kalau lu mau win rate lu tinggi, yaitu adalah lu developernya nomor satu, lu yang nge-launching, kontrolnya di lu yang kontrol supply-nya, lu yang tahu, lu yang beli paling pertama. Bahkan setahu gue di Pamfan aja ada yang bisa, ada ini ya, ini gila sih, gue tahu dari temen gue ada mekanisme untuk lu bribing, bahkan lu bisa beli lebih dulu dibanding developernya. Itu gila sih. Kemarin teman gue ada yang ngomong, anak developer gitu ya, bahkan di Pamfan itu, di Solana itu ada mekanisme bribingnya. Dia juga nggak ngerti caranya gimana, dia belum dapat gitu. Kok bisa gue yang nge-launch coin di Pamfan, tapi tiba-tiba ketika lu lihat on-chain di Solscan ada yang beli lebih dulu. Itu ada bribingnya, bahkan itu gila banget sih menurut gue. Nggak sehat lah, nggak sehat, marketnya terlalu nggak sehat gitu ya. Jadi itu yang pertama. Gue sekali lagi bilang ya, rumus menang di meme coin itu cuma dua. Kalau dibilang rumus win rate lu tinggi, lu developernya, atau yang kedua lu kenal developernya. Other than that, udahlah lu main probabilistik aja ya, lu main probabilistik aja. Tapi probabilistiknya juga jangan asal-asalan. Strategi lu misalnya lu punya 100 Solana, lu mau sebar di 100 koin atau di 200 koin selalu, ya lu cari naratifnya kira-kira menarik ya. Terus lu lihat Twitternya di follow sama Big Alpha atau enggak. Karena simpelnya apa? Kalau misalnya meme coin tersebut di follow oleh alpha atau di call, ya kan mereka pasti dapat buying pressure lagi gitu. Karena gini lah, gue nggak tahu seberapa kalian sadar meme coin itu tuh zero sum ya. Gue dari awal main, bukan main ya, dari awal gue trading meme coin, gue tuh standar itu tuh zero sum. Gue realize banget itu zero sum ya. Lu profit, orang lain yang loss.
Misalnya kita di sini total yang nonton ada 600-an orang. Gue nge-shield satu ticker, serentak lu semua beli, ya. Gue yakin buying time kita kan beda-beda, gitu loh. Nggak mungkin buying time kita bisa signifikan bersamaan. Sehingga kita nih 600 orang di sini aja, pasti akan ada orang-orang yang beli dengan harga lebih murah, akan ada orang yang lebih beli dengan harga lebih mahal secara serentak. Ya, dan what if orang yang beli lebih murah atau gua deh yang beli duluan jualan, ya harganya turun gitu. So it's PVP, zero sum game gitu loh. Lu mau harap apa dari zero sum game gitu loh. Jangan lu apa ya, sekali lagi gue bilang ya, jangan fantasi lu tuh sewah itu gitu loh dengan sesuatu yang zero sum. Gue pribadi walaupun gimana tuh ya udah gue emang ngerti gitu loh. It's zero sum basically, nggak ada value creation gitu. Jadi kayak ya udahlah, lu take it easy lah gitu. Nah cuman ini gue ngomong meme coin ya by the way, gue ngomong meme coin ya, pure yang kayak isinya joke-joke semua ya. Tapi kalau gue ngomong AI agents kayak contoh A1C, ya menurut gue ada yang sifatnya kayak meme coin, ada yang enggak ya. Kayak AI XBT itu menurut gue ada utility, gue suka gitu ya. Tapi apakah itu pasti naik, ya belum tentu. Kalau orang yang udah beli duluan atau developernya jualan kan ya mampus juga gitu loh ya. Terus kayak XBT itu menurut gue bagus, gue suka lah gitu, karena memang Twitternya lucu dan gitu, dia tuh kayak real time gitu, lo bisa interaksi dan data itu bagus gitu. Nah contoh A1C, dia kan kalau lo pelajarin dia akan ngebangun AI agents untuk metabolic health ya. Jadi idenya adalah sebenarnya gini, AI agent tuh idenya simple gitu. Kayak dok gini dah, lu sakit biasa kan ke dokter umum, tapi kalau lu punya case tertentu ya lu ke spesialis ya kan, harganya kan lebih mahal. Nah AI agents yang ini yang gue tangkep ya kalau baca-baca gitu ya dan ngeliat-liat gitu ya, dan obviously kan sekarang belum perfect product lah ya, it's not a perfect product yet gitu loh. Tapi dari yang gue baca adalah kalau lu ngerti Outlook playbooknya dari apa? Ini apa ini? Gue tiba-tiba baca bentar. Kayak ada kayak ada sesuatu yang terjadi ya. bentar ini Telegram gue tuh ada apa? Ada notif. Ada apa sih? Ada yang terjadi ya. Karena di beberapa grup Telegram yang gue join tuh ada notif yang kayak seolah-olah tuh kurang mengenakan. Hack or apa gitu. Bentar ya. Sambil lihat nih gue nih. Ini gue yang kayak gini-gini nih nongol ting, gue langsung kayak penasaran. What's happening? Gue buka dulu. Oke, lanjut. Ya sambil gue buka. Intinya kalau lu ngomong AI agents kan kayak gitu. Kayak there will be like instead of lu ke dokter spesialis, ya lu just bisa nanya agents. Instead lu consultant, lu bisa langsung nanya agents gitu. Dan untuk bisa akses agents tersebut, ya lu harus punya tokennya, it's token gated gitu loh. Lu kalau ngerti konsep dari AI agents, lu akan ngerti gitu loh, bahwa memang begitu. Makanya gue ada bid beberapa AI agents gitu. Bentar ya. Oh, ini, oh astaga, ini bener nih si Pamfan mau launching token ya? Bener nggak sih? Tar. Gue sambil ngeliat nih Twitter si Pamfan. Bener nggak sih dia? Ini bener dari Twitter Pamfan nggak sih? Astaga, internet gue bisa-bisanya menyebalkan. Astaga. Bro, internet gue tolong deh. Tapi kalian aman semua kan ya? Harusnya aman sih. Pam. Oh iya lu, baru 3 menit lalu guys, Pamfan announce dia bakal launching token. Dia udah launching token, anjir udah ada CA-nya. Bentar, gue cek dulu, baru 3 menit.
Anjir, berapa nih market cap-nya? Langsung, volume 6 juta. FDV, gila, harganya najis. Guys, Pamfan launching token. Branding official, gue nggak tahu ini hack atau enggak sih. Tapi isinya bot semua, anjir. Lo kalau lihat on-chain transaction-nya, bot ini rata-rata 0,01, 0,01. Apakah hack ya? Oh, di hack. Jangan beli. Oke, jangan beli. Jangan beli, guys. Ini barusan gue baca juga di Telegram Zack XBT kalau ini hack. Ya, ini hack. Compromise X account-nya si Pamfan nih compromise. Jadi kayak jangan beli ya, guys ya. Tapi emang sih, maksudnya dari lu buka aja lu bisa lihat kalau lu ngeliat kalau lu udah sering main ginian lah ya, lu lihat transaction-nya aja lu langsung tahu ini hack gitu loh. Dan lihat dari transaction-nya aja ya, lu bisa langsung tahu, ini mah bot gak jelas ini, anjir. Lu lihat dong, gila, mampus lah, ini spike-nya najis banget. Gila, bahkan detiknya aja kayak gini. Yang di YouTube gue share screen dikit ya. Bentar. Teman-teman di YouTube gue share screen sedikit ya. Ini udah kelihatan kan? Lihat ini. Ini 1 second chart loh. Najis banget kayak gini. Ini nggak jelas banget sih ini. Nggak jelas banget. Definitely jangan dibeli ya. Ini tokennya Pamfan jangan dibeli. Terus lu lihat nih ya activity-nya ya. Lu lihat transaction-nya ya. Ini kan lu bisa lihat ini kayak di bawah 0,1 nih ya. Ini banyak banget nih. 0,01, 0,01. Terus sell-nya 0,10 nih ya. Ini bot. Ini automatic bot yang kayak di set langsung kayak berat gitu. Yang kayak gini biasanya udah pasti nggak jelas ya. Udah pasti nggak jelas ya. Ini tapi gila sih. Ini menurut gua ada aja orang yang kayak berspekulasi gitu. Kayak mau coba ngetes gitu, kayak kali aja dapat peruntungan di hal-hal kayak gini gitu. Buat teman-teman yang mau ngecek, gue lagi buka monitor di YouTube ya. Ini nggak jelas sih, ini nggak jelas banget. Bundling juga, lu lihat dong, bundling juga. Udahlah, skip, bye-bye. Wah gila sih, sampai akun Twitternya Pamfan kehack aja sih, the best sih. The best banget, gila. Gue ikutan di IG-nya, di Twitternya Pamfan, gue tulis scam. Udah di-delete. Gila lo, sampai di-pin, kacau banget. Wah gila sih, ini sih gila sih. Ini gila banget menurut gue, guys. Gila banget ini. Akun Twitternya Pamfan ke compromise dan langsung kayak gini banget. Langsung di-delete-deletin. Gila banget, gila. Di-deletin semua. Udah lah. Semoga lu pada nggak ada yang segila itu untuk langsung beli ya. Semoga jangan. Gila, terus dia di reply-nya juga agresif banget. Tweetnya Alon dibalesin pam. Gila sih. Ini sih, ini gue stop share ya. Ini gila sih. Gila sih. Ada aja ya di kripto ya. Kripto market tuh gini amat ya. Kayak, wah, emang kasino anjir, tolonglah. Gila banget. Ada yang beli nggak? Ada yang beli nggak? Gue tulis di Twitter WTF. Ops. Udah gitu aja. Udah nggak penting. Tinggalin. Ya, gue nggak saranin lu aneh-aneh yang kayak gini-gini, udah jangan lah. Gila banget. Itu dan definitely lu pakai logik akal sehat, kok common sense itu udah nggak mungkin official Pamfan sih yang launching token, udah nggak mungkin lah, karena CA-nya aja bukan dari Pamfan dan dia launchingnya aja nggak di Pamfan, itu udah jelas nggak mungkin. Gue yakin dia kalaupun raise token, kalaupun dia launching token pasti dari Pamfan juga.
gitu. Tapi ya dia kan punya segala mekanisme untuk bisa bundling dong. Lu kalau ngerti, jadi tuh bundling wallet tuh lu launching nih ya, tapi lu udah langsung kayak punya misalnya 50 wallet yang beli serentak bersamaan ya. Itu pun sekarang ada yang udah makin canggih lah teorinya ya. Kalau lu ngerti ya teorinya, jadi gini. Kan dulu dianggap itu fair launch kan kalau melalui launchpad. Akhirnya ditemukanlah ada developer-developer handal yang menemukan teknik bundling. Jadi kayak ketika dia launching ya langsung serentak wallet ini yang akan launching itu udah di cornering gitu loh, udah di follow, ada 50 wallet misalnya yang udah langsung diisi Solana, dia langsung serentak buy jebret gitu kan. Bundling itu udah lumayan ketahuan gampang gitu. Kalau ini udah bundling nih gitu, udah gampang ketahuan. Sekarang ada teknik lagi yang bahkan gak ketahuan karena bisa nih 50 wallet yang beli itu angkanya itu di randomized gitu loh. Beda-beda angkanya. Kan kalau dulu misalnya serentak sama semua, ini bisa beda-beda sehingga ketika di track seolah-olah nggak ketahuan ini bundling, seolah-olah ketahuan organik gitu loh. Padahal sebenarnya bundle gitu loh. Makin gila deh, makanya gue bilang kayak di dunia meme coin ya, susah itu anjir kalau lu mau menang. Karena kayak apalagi posisi lu cuma retail ya, aduh susah, udahlah, makanya main probabilistik aja. Makanya kalau lu mau menang, mau bener-bener cuan dalam arti rumus ya udah, either lu developernya atau lu kenal yang nge-develop, udah selesai gitu. Other than that nggak ada caranya, udah lu percaya sama gua, nggak ada caranya gitu guys ya. Wah gila sih. Apalagi nih yang menarik, gue udah mau sejam nih kayaknya, udah mau sejam bentar lagi ya. Seperti biasa supaya nggak terlalu bosen buat kalian, gue biasa kan live tiap sejam aja, tapi gue rutin setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Oke, gue gue hampir di end sama TikTok. Gue akan lihat beberapa pertanyaan terakhir deh dari Nam Yusril. Bang, gimana tanggapan lo tentang Pi Network? Harganya naik terus di Bitget, menurut possible gak ke $10? Enggak sih. Kalau tanya gue ya, enggak sih. Enggak sih, like, ya gue nggak tahu ya, karena kan lo tau lah, Pi Network itu kan dari Korea. Maksudnya kalau lo tahu originally dari Korea, dari yang gue pelajari ya, bisa aja gue salah. Originally kan tuh foundernya dari, kayak tim founder initialnya itu kan dari Korea, and then dia udah dari sejak 6 tahun lalu ya, kalau gue nggak salah ya, udah berkali-kali rumor mau launching nggak jadi segala macam, dan katanya community-nya very very strong. Mereka itu apa ya gitu, se-strong itulah katanya kan, very strong gitu. Tapi kayak gue jujur nggak tahu ya, karena gue nggak pernah engage dengan community-nya, gue nggak pernah pelajari juga segala macam. But just see berdasarkan price action sih very very good ya, karena kayak yang lainnya koreksi mampus, dia kayak lumayan naik gitu. Nah, tapi apakah bisa sampai $10 segala macam? I'm not sure. Karena ya again ya, kalau karena gini guys ya, kalau gue jujur belum pernah coba networknya, katakan ada ya, gue belum pernah cobain. Terus kalau dibilang ya nggak tahu ya, menurut gue tuh pure naratif sih, sehingga kalau naratifnya udah nggak sustain ya dia bisa turun lagi gitu. Dan definitely gini ya, gue bacanya itu kan katanya sampai Bitcoin killer lah, Ethereum gitu, kayak aduh, lu jangan percaya segitunya lah, udahlah gitu, be realistis lah. Enggak sih, gue akan sampai segitunya ya. Oke, apalagi yang menarik guys, P-Network gue udah bahas. Monad testnet gimana? Gue nggak tahu sih, gue nggak ngerjain jujur aja Monad gue nggak ngerjain jujur aja. Tapi kayak gue kenal salah satu orangnya. Gue waktu itu ketemu, kalau lu tahu di Twitter namanya Sangmo, dia orang Korea. Gue kenal, gue punya kontaknya juga, kita temenan. Dia nge-shield gue, dia kayak very die hard Monad, tapi kayak ya udahlah, kayak it's just not for me aja. Gue kayak gue skip sih, gue skip jujur aja. Tapi kalau kamu kerjain, go ahead ya, silahkan banget, asli, go ahead, silahkan banget. Jadi tapi gini, guys nih ya, ini nomor satu ya, rules ya,
gue karena udah cukup lama di market ya, gue nggak pernah berpikir gue itu orang yang paling tahu dan paling benar. Dan menurut gue, especially di crypto market ya, sangat banyak cara untuk lu bisa make profit ya. As long kan gini, yang penting asal tujuan lu make profit dan lu ngerti ya silakan. Mau lu beli P kek, lu mau beli ngapain silakan aja. Terlalu banyak cara gitu. Dan gue secara pribadi, gue punya my own strategy gitu loh. Apalagi dua pertanyaan terakhir, gue akan jawab. P lagi rally, wow. Ada meme coin. Aduh, meme coin gue nggak tahu lah potensi atau enggak. Gue nggak pernah perhatiin. Sekarang gue udah jarang banget kayak ngedegen meme coin, udah jarang. Gue lebih banyak, lu kalau ini gue jujur ya, kalau sekarang yang lebih banyak gue perhatikan itu AI agents, not meme coin lagi. Gue lihat, gue lagi beberapa memperhatikan mana AI agents terbaik yang lagi di build di market saat ini. And gue akan beli, ya. Gitu. Oke, koin-koin AI gimana? Kayak tahu contohnya BitTensor. Gue jujur nggak gitu optimis sih, karena ini gue udah pernah bahas berkali-kali ya. Lu nonton lah salah satu video TikTok gue yang ngebahas tentang alt season bakal ada atau enggak ya. Gue udah bahas lengkap di situ karena gini, tahu itu kan naik gila, udah naik gila-gilaan ya. Terus tapi yang menariknya adalah lu menemukan kayak BitTensor, WorldCoin, Render, itu tuh di Q4 tahun lalu ya, Q4 2024 beberapa bulan lalu itu nggak bisa break previous all time high-nya, nggak kuat gitu. Yang malah naik perform ya new AI narrative kayak Zero Source Protocol gitu, ada meme, ada macam-macam lah gitu. Jadi kayak menurut gua naratifnya akan terus berubah ya, market maker smart money akan terus malah kasarnya gini, kalau gue lihat sekarang ya behavior dari para traders gitu ya, khususnya smart money ya, mereka nggak akan ngebit project-project lama gitu loh. Mending mereka ngebit project baru yang masih fresh gitu loh. Peluang naiknya akan lebih tinggi gitu loh, dibanding kayak project-project lama gitu. So ya gitu ya, kira-kira gitu simpelnya. Apalagi nih? Apalagi nih yang menarik? Aduh, ini dong. Jangan jangan tanyain koin per koin. Banyak kan yang gue nggak pelajarin. Banyak kan gue nggak pelajarin. Banyak kan gue nggak pelajarin. Oke, gue lihat di YouTube lagi lah dua pertanyaan terakhir. Gue langsung ke paling bawah dulu ya, Jer. Di mana screening AI agents yang bagus, Bang? Di mana ya? Kalau gue sih follow beberapa orang yang memang kayak jadi gini, launchpad-nya itu kan virtual kan. Kalau teman-teman tahu kan virtual protocol itu launcher-nya Bitcoin. Lu follow aja akun-akun yang kayak ada di circle-nya virtual. Contoh kalau lu tahu di virtual itu salah satu foundernya itu kan yang nama Twitternya Everything Empty ya. Lu cek aja, lu cek aja di Twitter tuh ada namanya Everything Empty. Dia itu salah satu co-foundernya. Nih, gue share screen nih, gue tunjukin sama lu pada ya. Jadi gue sih nggak pakai cara-cara yang wah gimana banget gitu, karena nih contoh ya, misalnya nih Everything Empty ya, ini tuh core kontributornya virtuals. Gue temenan sama dia, gue pernah DM-an berkali-kali lah gitu, kita ngobrol. Dia kan core kontributor virtuals ya. Nah, sehingga apa yang gue tuh lebih ngecek dia tuh lagi suka bahas apa. Jadi gue suka baca-bacain aja kayak tweetnya dia atau kayak retweetnya dia. Terus lu follow nih kayak Virtual Ventures, apa yang lagi dia omongin, apa yang lagi dia bahas gitu. Karena dia lu tahu mereka ini lagi pada invest ke AI agents mana gitu. Ya most likely itu yang kayak bisa perform gitu. Sisanya sih buat gue melek-melek di Twitter aja, karena jujur aja sumber utama gue ada informasi itu ya Twitter gitu. Satu lagi dong, Sonic gimana? Oke, Sonic gue harus mengakui ya kayak the narrative good, karena kan Andre Cronje itu cukup terkenal lah dari dulu ya di dunia ini gitu, di dunia kripto ya.
ya dulu kan Phantom, rebranding jadi Sonic. Kalau ngeliat TVL-nya sih naik terus ya. Udah gitu ekosistemnya kayak cukup berkembang. So, menurut gue ya definitely ada peluang di sana, di ekosistemnya Sonic gitu. Tapi ya sekali lagi gue bilang ya, sama lu semua kayak nggak akan semudah itulah gitu. Lu lihat nih TVL-nya berapa nih sekarang udah 600 juta, 680 juta gitu. It's ya naik terus TVL-nya, tapi ya gue yakin ada peluang di sana, entah lu meme coin atau ngegarap apa DeFi-nya, bebas lah gitu. Cuman gini guys ya, ini satu hal yang lu harus notice ya. Kan sekarang itu chain super banyak ya, ada Ethereum, Solana, Sonic lah, Hyperliquid, macem-macem lah gitu. Kayak ya siap-siap aja, menurut gue semua kenaikannya hanya akan short live gitu, nggak akan ada kayak siklus sebelumnya yang kayak naiknya tuh bisa beberapa wave. Sekarang rata-rata satu wave ini bam dead gitu, jadi kayak ya gitulah. Jadi kayak menurut gua kalau lu invest in alts, memes atau AI agents atau itu lu buying ngegarap airdrop untuk dapetin duit gitu ya, make sure untuk rotate back ke Bitcoin aja gitu, karena buat gue safest bet ya Bitcoin gitu sih. Oke, guys, that's it. Go off dulu untuk hari ini. Udah 1 jam lewat. Kita ketemu lagi di hari Jumat seperti biasa. And ya udah, gitu aja sih. Dadah. Bye bye semuanya.